Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wulandari dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya, Program Studi Sosiologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tokoh sosiologi postmodern beserta teorinya. Mari kita simak video berikut ini. Analisis teori postmodern Frederick Jameson dalam sebuah judul esai yang berjudul Postmodernisme atau Logik Budaya dari Kapitalisme Terbaru. Judul tersebut mengidentifikasikan posisi Jameson yang Marxis bahwa kapitalisme yang saat ini berada pada fase akhir. Jameson melihat adanya 3 tahapan dalam sebuah kapitalisme. Tahap pertama yang dianalisis oleh Marx yaitu kapitalisme pasar atau munculnya pasar nasional yang tersatukan. Tahapan kedua dianalisis oleh Lenin yaitu tahapan imperialis yang ditandai dengan munculnya suatu jaringan kapitalis global. Kemudian, tahapan yang ketiga dianalisis oleh Mandel, yaitu sebagai akhir dari kapitalisme. Kapitalisme telah beranjak dari sebuah tahapan dalam kapitalisme monopoli, yang di dalamnya budaya, setidaknya dalam tingkatan tertentu, otonom ke sebuah ledakan budaya dalam kapitalisme multinasional. Frederick Jameson menawarkan sebuah gambaran jelas yang lebih baik mengenai masyarakat postmodern yang tersusun atas 4 unsur. Pertama, masyarakat postmodern dicirikan oleh superficialitas dan tidak adanya kedalaman. Sebuah produk kebudayaan berpuas diri dengan citra permukaan dan tidak mencoba menggali lebih dalam untuk mengungkap makna-makna yang tersembunyi. Sebagai contoh, kita melihat sebuah lukisan bunga yang tampak tidak lebih sekedar cerminan sempurna dari bunga-bunga tersebut. Dengan menggunakan istilah kunci terkait dengan teori postmodern, suatu gambar merupakan simulakrum yang di dalamnya kita tidak dapat melihat mana yang asli dan mana yang hanya salinan. Sehingga kita dapat melihat simulakrum tersebut identik ketika yang asli tidak pernah ada. Dengan demikian, berdasarkan definisinya, suatu simulakrum bersifat superficialis dan tanpa kedalaman. Kedua, postmodernisme dicirikan oleh melemahnya emosi atau efek. Sebagai contoh, kita lihat suatu lukisan dengan karya seni modernis klasik yang berjudul The Scream. Lukisan tersebut mengekspresikan tentang kedalaman, keputusasaan, atau dalam istilah sosiologi disebut sebagai anomi atau alienasi. Hal ini mencerminkan bahwa bagi para postmodernis, alienasi dan anomi menyebabkan reaksi yang merupakan bagian dari dunia modern masa lalu hingga masa sekarang. Ketiga, hilangnya historitas. Kita tidak mengetahui masa lalu, yang kita ketahui hanyalah teks-teks tentang masa lalu dan memproduksinya sehingga menjadi topik. Hilangnya historitas menyebabkan kanibalisme acak semua gaya di masa lalu. Dari hal tersebut, kemudian membawa kita ke dalam terminologi kunci lainnya dalam pemikiran postmodern. Tidak mungkin bagi sejarawan untuk mencari kebenaran tentang masa lalu. Mereka harus bisa meracik gagasan sendiri, walaupun terkadang gagasan tersebut bertentangan dengan masa lalu. Sebagai contoh, misalnya dalam novel sejarah, novel tersebut tidak bisa mencerminkan masa lalu.
ia hanya bisa mencerminkan sebuah gagasan dan membuat stereotip tentang masa lalu. Keempat, munculnya teknologi baru yang dikaitkan dengan masyarakat postmodern sebagai ganti dari teknologi reproduksi. Kita didominasi oleh teknologi tersebut, terutama media elektronik seperti televisi dan handphone. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.